Atmosfer yang tak tergantikan, Nusantara bersiap menjadi benteng. Stadion utama Gelora Bung Karno di Jakarta akan menjadi epicentrum drama Asia. Stadion ini yang telah menjadi saksi berbagai momen monumental, jadi bersiap menyambut laga-laga penuh tensi, adu taktik dan pertarungan mental. Disinilah para pemain Indonesia akan mengibarkan merah putih, tidak hanya sebagai simbol negara, tapi sebagai seruan perlawanan terhadap siapapun yang mencoba meremehkan negeri ini. Atmosfer GBK yang legendaris akan memainkan peran vital. Supporter fanatik Indonesia dikenal sebagai salah satu yang paling loyal dan vokal di Asia. Dengan nyanyian, koreografi, dan semangat yang membara, mereka bukan sekadar penonton, mereka adalah pemain ke-12 yang bisa menggetarkan nyali lawan. Perjalanan panjang menuju babak keempat. Tak ada jalan mudah menuju babak keempat. Timnas Indonesia telah melewati rintangan demi rintangan, mulai dari babak pertama hingga lolos dramatis dari babak ketiga. Di balik layar ada strategi matang dari PSSI dan sentuhan kepemimpinan Erick Thohir yang berhasil menavigasi dinamika kompleks, dari naturalisasi pemain hingga modernisasi struktur kompetisi domestik. Lolos ke babak keempat berarti Indonesia hanya selangkah lagi dari mimpi Piala Dunia. Format round robin hanya mempertemukan 3 tim dalam satu grup, 2 laga, 1 kandang, 1 tandang menjadi penentu hidup mati. Dan ketika 1 laga kandang digelar di tanah sendiri, di hadapan bangsa sendiri, maka sebuah yang dipertaruhkan menjadi berlipat ganda. Kepemimpinan dan diplomasi sepak bola Erick Thohir menunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah tak lepas dari pengaruh dan diplomasi Erick Thohir di tubuh FIFA dan AFC. Sebagai ketua umum PSSI dan anggota komite eksekutif FIFA, Erick memainkan peran ganda sebagai administrator dan sebagai diplomat. Ia membawa visi besar bahwa Indonesia tak hanya ingin ikut serta dalam sistem sepak bola dunia, tetapi memimpinnya. Dalam berbagai pernyataannya, Erick menekankan bahwa sepak bola adalah bagian dari diplomasi kebangsaan, bahwa ketika timnas bermain, mereka membawa serta nama, martabat, dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Momentum sejarah dari nasionalisme ke globalisme. Indonesia memang sedang berada dalam gelombang kebangkitan sepak bola. Dari stadion-stadion yang mulai direnovasi, sistem kompetisi yang makin profesional, hingga munculnya generasi pemain baru yang tak gentar menghadapi tekanan internasional. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmagun, Tom Hayes, hingga Sandy Walsh kini menjadi representasi wajah baru Garuda, muda, haus prestasi, dan siap tempur. Momentum ini tidak datang begitu saja. Ia lahir dari reformasi struktural, kebijakan strategis seperti naturalisasi, dan semangat kolektif publik yang tak pernah padam mendukung timnas. Kini, dengan status sebagai tuan rumah, Indonesia dihadapkan pada tugas mengubah semangat itu menjadi hasil nyata. Lebih dari sekadar sepak bola, narasi kolektif bangsa. Kualifikasi Piala Dunia bukan hanya tentang mencetak gol atau menyelamatkan gawang. Ini tentang membangun narasi kolektif bangsa tentang bagaimana 270 juta rakyat bisa merasakan makna dari satu pertandingan. Ini tentang anak-anak kecil di pelosok yang mulai bermimpi karena melihat Garuda berkibar di layar televisi nasional. Ini tentang momen ketika stadion menjadi tempat penyatuan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Menjadi tuan rumah berarti menjadi pusat dari semua harapan itu. Timnas Indonesia tidak lagi hanya bermain untuk menang, mereka bermain untuk identitas nasional, untuk sejarah, dan untuk memastikan bahwa generasi mendatang tahu bahwa pernah ada masa ketika Garuda berdiri sejajar dengan raksasa Asia. Dan menyusun sayap baru, 3 penyerang naturalisasi siap menggebrak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapan baru di tengah ketegangan Asia, ketika langit Asia mulai memanas dengan persaingan sengit menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia diam-diam menyusun kekuatan baru,
bukan sekadar latihan intensif atau strategi taktis dari Patrick Kluivert, melainkan langkah berani yang kembali mengundang perhatian dunia. Naturalisasi 3 penyerang berdarah Eropa, Emiliano Jonathans, Dean Zandbergen, dan Mauro Zylstra. Langkah ini bukan tanpa kontroversi di tengah sorotan media Vietnam dan sindiran halus dari Malaysia yang tengah dihantam sanksi FIFA. Indonesia justru melaju dengan percaya diri. 3 nama baru ini bukan hanya tambahan pemain, mereka adalah simbol ambisi, strategi, dan tekad Garuda untuk menembus batas sejarah. 3 nama, 1 misi. Emiliano Jonathans adalah penyerang muda yang dikenal dengan kecepatan dan kelincahannya di kotak penalti. Ia tumbuh dengan cerita tentang Indonesia dari sang kakek, dan kini ia siap menuliskan babak baru dalam sejarah sepak bola tanah leluhurnya. Dean Zandbergen, berbeda dari Emiliano, adalah penyerang tipe target man, tubuh jangkung, duel udara mematikan, dan penyelesaian akhir yang klinis membuatnya menjadi incaran banyak klub di Eredivisie. Namun hatinya tertambat pada merah putih. Saya ingin mencetak gol untuk Indonesia, bukan hanya untuk menang, tapi untuk membuktikan bahwa darah saya juga Garuda, ujarnya dalam wawancara eksklusif. Mauro Zylstra, si penyerang serba bisa, adalah teka-teki yang sulit ditebak. Ia bisa bermain sebagai false nine, winger, bahkan gelandang serang. Visi permainnya tajam dan ia dikenal sebagai pemain yang mampu mengubah arah pertandingan hanya dengan 1 umpan terobosan. Mauro adalah senjata rahasia yang disiapkan Kluivert untuk mengejutkan lawan-lawan dari Timur Tengah. Strategi besar Erick Thohir dan Patrick Kluivert. Di balik layar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih kepala Patrick Kluivert menyusun strategi jangka panjang. Mereka sadar untuk bersaing di round 4 yang diisi oleh tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Indonesia tak bisa hanya mengandalkan sembaga cuan. Dibutuhkan kualitas, kedalaman skuad, dan pengalaman internasional. Naturalisasi bukan sekadar solusi instan. Ini adalah bagian dari proyek besar yang telah dimulai sejak 2023. Ketika nama-nama seperti Jordi Amat, Shane Patinama, dan Rafael Struijk mulai memperkuat timnas, kini gelombang kedua naturalisasi membawa dimensi baru. Lini depannya lebih tajam, lebih fleksibel, dan lebih berani. Di ASEAN dan dunia, langkah Indonesia tak luput dari sorotan. Media Vietnam Bongda menulis dengan dada penasaran, apakah Indonesia akan kembali menambah pemain naturalisasi untuk mengejar mimpi Piala Dunia. Sementara itu, media Malaysia justru menyindir, menyebut Indonesia terlalu bergantung pada darah asing. Sebuah ironi mengingat mereka sendiri tengah diselidiki FIFA atas praktik naturalisasi ilegal. Namun publik Indonesia justru menyambut hangat di media sosial tagar Garuda Global kembali trending. Banyak yang melihat ini sebagai bentuk modernisasi sepak bola nasional, bukan pengkhianatan terhadap pemain lokal. Kalau mereka punya darah Indonesia dan mau berjuang untuk merah putih, kenapa tidak? Tulis seorang netizen. Tantangan di depan mata. Round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan sekadar pertandingan. Ini adalah medan tempur terakhir sebelum tiket ke Amerika Utara diperebutkan. Hanya juara grup yang akan lolos otomatis, sementara runner-up harus melalui babak playoff antara konfederasi. Indonesia akan menghadapi tim-tim dengan tradisi kuat dan infrastruktur sepak bola yang jauh lebih mapan. Namun dengan tambahan Emiliano, Dean, dan Mauro, Garuda kini punya senjata yang bisa membuat kejutan. Kombinasi mereka dengan pemain lokal seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Hernando Ari bisa menjadi racikan maut yang tak terduga. Drama di balik proses naturalisasi. Tak semua berjalan mulus. Proses naturalisasi ketiganya sempat menghadapi kendala administratif. Beberapa pihak mempertanyakan urgensi dan transparansi proses ini. Namun PSSI memastikan bahwa sebuah prosedur dijalankan sesuai regulasi FIFA dan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia. Yang menarik, ketiganya disebut telah menjalani pelatihan budaya dan bahasa Indonesia sebagai bagian dari integrasi. Mauro bahkan terlihat menyanyikan Indonesia Raya dalam salah satu sesi latihan tertutup.
Saya ingin merasa seperti orang Indonesia bukan hanya di lapangan tapi juga di hati, katanya. Mimpi yang semakin nyata dengan skuad yang semakin solid. Mimpi tampil di Piala Dunia bukan lagi utopia. Indonesia kini berada di jalur yang tepat dengan kombinasi pemain lokal, diaspora dan naturalisasi yang saling melengkapi. Ini bukan tentang siapa yang lahir di mana, tapi siapa yang bersedia berjuang untuk Garuda. Jika semua berjalan sesuai rencana, laga perdana round 4 akan menjadi panggung debut bagi Miliano, Dean, dan Mauro. Dan jika mereka mampu mencetak gol, itu bukan hanya angka di papan skor. Itu adalah simbol dari mimpi jutaan rakyat Indonesia yang mulai menemukan bentuknya. Garuda tak lagi terbang sendiri, langkah Indonesia mendapat 3 penyerang naturalisasi bukan sekadar strategi sepak bola. Ini adalah pernyataan bahwa Garuda tak takut berubah, tak takut dikritik, dan tak takut bermimpi besar. Di tengah dunia yang terus berubah, Indonesia memilih untuk berani. Dan kini dengan Miliano, Dean, dan Mauro di barisan depan, Garuda tak lagi terbang sendiri. Ia terbang bersama harapan, bersama sejarah, dan bersama masa depan yang lebih cerah.